Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jauhi kerumunan, cuci tangan dengan sabun sesering mungkin ya. Oke, kali ini saya akan sedikit membahas terkait dengan peningkatan karir dosen ya, khususnya terkait dengan pengajuan jabatan akademik ya, karena saya juga mendapatkan amanah untuk mengurusi pengajuan jabatan akademik di tempat saya. Jadi sekalian saya juga bisa share ke teman-teman bagaimana dan apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman, terutama dosen baru, dosen muda ketika akan mengajukan jabatan akademik asisten ahli ya. Kali ini saya akan bahas tentang beberapa hukum yang harus atau hukum, atau nanti teman-teman dosen akan familiar dengan kata hukum yang bisa juga disebutkan menjadi angka kredit kumulatif ya, tapi lebih dikenal dengan sebutan hukum. Nah, jika kita melihat atau mengacu pada PO/PAK tahun 2019, kita bisa melihat di nomor 1 ini. Jadi untuk pengajuan jabatan asisten ahli kualifikasi akademik magister atau S2 itu hukum yang harus dipenuhi oleh dosen adalah secara umum membutuhkan 10 hukum ya untuk pengajuan pertama. Jadi untuk S2 yang akan menjadi asisten ahli itu perlu 10 hukum. Nah, bagaimana proporsi pembagiannya? 55% besar atau 55% untuk pendidikan, 25% untuk penelitian, setengah atau setengah sampai 1, 0,5 sampai 10% untuk bidang pengabdian masyarakat, dan kurang atau sama dengan 10% untuk unsur penelitian. Jadi pembagiannya seperti apa? Jadi dengan kata lain, teman-teman dosen membutuhkan 5,5 hukum untuk aspek pendidikan, kemudian 2,5 hukum untuk aspek penelitian, 0,5 sampai dengan 1 untuk pengabdian kepada masyarakat, dan 1 atau kurang dari 1 untuk kegiatan penunjang. Jadi kalau dilihat di hukum minimal yang harus dipenuhi, sangat memungkinkan seluruh dosen itu bisa mendapatkan atau mencapai jabatan akademik asisten ahli dengan mudah ya, karena saya kira sobat semua sudah melaksanakan pendidikan, kemudian penelitiannya juga tidak terlalu berat karena masih asisten ahli dan seterusnya. Nah, untuk mekanisme pengajuannya, karena saya atau kampus saya berada di LDikti wilayah 7, jadi kita mengajukan melalui aplikasi yang dinamakan Sinadikti. Untuk LDikti yang lain mungkin ada website sendiri, tapi kali ini dan karena saya di LDikti wilayah 7, saya akan sedikit menjelaskan apa saja dokumen yang harus diunggah melalui website tersebut. Oke, kita buka websitenya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan form pengusul dari awal ya. Jadi ini form pengusul yang awal. Oke, nah, ini saya refresh dulu. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, nanti ketika data atau dokumen sudah lengkap, tim bagian kepegawaian atau ketenagaan masing-masing perguruan tinggi akan mulai memproses pengajuan dosen yang bersangkutan ya. Nah, caranya bagaimana? Ini cukup mudah ya, karena di sini kita tinggal ketik nama, kita bisa pilih nama dosen yang ada di PT kita, secara otomatis akan kita sini ya. Nah, ini ada nama saya, secara otomatis sudah ada di sistem ya. Berikutnya termasuk plus hidupnya ya, sebelumnya kita seperti ini. Nah, hidup seperti ini. Nah, ini oke, dan seterusnya ya. Ini nanti ada
ini jabatan saat ini apa, bisa diisi TMP jabatan saat ini atau tanggal mulai tugas jabatan terakhirnya, kemudian pendidikan ketika PAK sebelumnya ya sebelumnya. Misalnya kalau asisten ahli mau kolektor berarti tadi ketika masih menjadi asisten ahli. Kalau misalnya sobat sudah melanjutkan pendidikan ke S3, jadi nanti pendidikan sertifikat saat ini akan diisi. Institusinya diisi dengan nama perguruan tinggi, fakultasnya kalau sekolah tinggi berarti kan nama kampusnya, kemudian jurusannya apa dan mata kuliahnya apa ya. Jadi untuk saran saya untuk kepakaran ya nanti untuk menjaga bidang kepakaran, tolong diusahakan bidang atau mata kuliah yang digunakan untuk pengajuan itu konsisten ya. Misalnya kalau saya mengambil writing, saya usahakan pengajuan saya writing, kemudian terusnya juga tetap melakukan writing. Jadi nanti harapannya ketika pengajuan itu besar itu alur kepakarannya itu bisa ditelusuri secara mudah ya, dan jelas sekali kepakaran kita nanti di bidang apa. Nah, berikutnya adalah jenis usulan ya. Ini jenis usulan apa untuk jabatan fungsional atau jabatan apa yang akan disesuaikan dengan jabatan yang akan diusulkan oleh sobat semuanya. Kode bidang ilmunya juga sudah ada, silakan bidang ilmu yang sobat ajukan, nama bidang ilmunya apa, kemudian angka kreditnya berapa, silakan dipilih, kemudian angka kredit yang diusulkan berapa, silakan dipilih, kategori dosennya sebagai dosen akademik atau profesional, ini surat pengantarnya berapa, tanggalnya, dan misal seperti itu. Jadi sebenarnya cukup mudah ya pengajuan. Nah, ini unggahannya ini ya yang harus dipersiapkan. Yang pertama ada scan surat pengantar dari pimpinan PTS. Antaranya pastikan ukurannya maksimal 600 MB ya. Jadi kalau melebihi itu silakan ditulis. Kemudian scan resume yang dari pengajuan itu. Berikutnya adalah scan hasil penilaian PAK oleh tim PAK PTS. Berikutnya scan ijazah terakhir. Nah, ini ada beberapa ketentuan ya sobat. Untuk ijazah S3 mohon disertakan status akreditasi prodi atau institusi. Nah, ijazah dari lulusan luar negeri dilengkapi dengan SK penyetaraannya dari Jenjang Tinggi. Harap pastikan data riwayat pendidikan terakhir sudah direkam pada pertukasan di PDDikti. Jika belum, harap melengkapi data pendidikan tersebut melalui menu PDD di Sister ya. Jadi sobat semua juga harus proaktif ya untuk bisa mengupdate data pribadi baik di Sister maupun di PDD. Karena nanti semuanya karena sekarang itu semua data sudah terintegrasi di Sister dan PDDikti untuk bidang kepegawaian. Jadi kalau kita mengajukan misalnya Serdos, kita juga data kita otomatis akan tersinkronisasi dengan PDD. Nah, berikutnya adalah PDF abstrak atau PDF abstrak dari tesis atau disertasi kita. Sama ukurannya juga 600 MB. Berikutnya adalah scan SK pemberian tugas belajar atau izin belajar jika ada. Kemudian scan SK pengakuan kembali setelah selesai izin belajar dan tugas belajar. Berikutnya adalah scan Dupak. Dupak itu apa? Nanti akan saya jelaskan di part 2 ya. Nah, ini ukurannya maksimal 3000 KB karena memang Dupak itu cukup banyak yang harus diisi, jadi ukurannya lebih besar dari dokumen. Berikutnya adalah scan SK pengangkatan dosen kepeyasan. Jadi kalau sobat semuanya sudah mendapatkan SK dosen tetap, tolong disimpan dan juga langsung dipindah ya, supaya ketika dibutuhkan bisa cepat cari, tidak sampai ketelisut ya bahasa Inggrisnya itu. Kita susah untuk mencari dan kita butuhkan. Berikutnya scan PAK terakhir.
Jadi kalau belum punya ya bisa dilewati ya, karena untuk pengajuan pertama kan pasti tidak punya PAK terakhir. Jabatan akademik terakhir juga pastinya belum punya ketika akan mengajukan asisten ahli. SK pangkat juga belum punya ya, karena memang pangkat dan itu kan harus di-passing untuk jabatan pertama. Berikutnya adalah scan PPKP atau penilaian prestasi kinerja pegawai. Ini ada juga perbedaan untuk asisten ahli atau lektor. Scan PPKP-nya 1 tahun terakhir. Untuk pengajuan lektor kepala atau profesor, scan PPKP-nya 2 tahun terakhir. Berikutnya, jika PNS harus menyatakan scan SK PNS atau CPNS atau lulusan PPK dan seterusnya. Berikutnya adalah scan fakta integritas, ditandatangan di atas materai dan diketahui oleh pimpinan PT. Kemudian scan berita acara persetujuan senat. Berikutnya daftar hadir senat. Kemudian ada surat pernyataan melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, mengabdi kepada masyarakat, kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi. Ini isinya nanti seperti apa akan saya berikan contohnya di part berikutnya ya. Selanjutnya adalah scan surat pernyataan pengesahan hasil validasi akademiknya. Yang nomor 23 adalah surat pernyataan keabsahan karya ilmiah, ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan di atas materai dan diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi. Yang terakhir adalah sertifikat didik juga sudah sertifikasi dosen. Jadi ada 24 dokumen yang harus diunggah oleh seseorang yang akan mengajukan diri menjadi asisten ahli. Ya sebenarnya setelah ini masih ada beberapa langkah-langkah yang harus diikuti. Jadi ini masih langkah yang pertama ya, Untuk langkah berikutnya akan saya jelaskan di part berikutnya ya, karena cukup panjang ya. Jadi untuk kali ini silakan dicermati dan dipersiapkan dulu apa-apa saja yang harus sobat semua unggah ketika akan mengajukan diri mendapatkan jabatan asisten ahli, dan juga berapa akum yang harus dipenuhi oleh sobat semuanya. Jadi jangan lupa untuk menyimak dengan baik-baik video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung Pak Syaf Channel dengan cara like, komen, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.